Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat adik-adik mahasiswa semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan praktek pengajaran mikro atau yang disebut dengan mata kuliah mikro teaching. Kebetulan praktek pengajaran mikro teaching itu diadakan di laboratorium mikro teaching yang semua mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan wajib mengikuti mata kuliah ini, wajib lulus ya sebelum kalian nantinya praktek lapangan atau disebut dengan PPL ya. Nah, adik-adik mahasiswa untuk tahun akademik 2021 2022 praktek pengajaran mikro itu berada di semester 5. Saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah praktek pengajaran mikro. Nah, sebelum itu nanti kita akan ada syarat-syarat untuk selama perkuliahan praktek pengajaran mikro ya. Karena untuk semua mahasiswa yang saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan hampir setiap tahun akademik saya adalah dosen pengampu mata kuliah praktek pengajaran mikro di prodi PPKN ya. Nah, saya sedikit akan menjelaskan untuk kontrak perkuliahan praktek pengajaran mikro. Ini kebetulan kita di hari Kamis jam di 15.30 sampai dengan 17.00 ya untuk mata kuliah ini. Nah, tahun akademik 2021-2022 kita akan menyelesaikan 16 kali pertemuan untuk kontrak perkuliahan praktek pengajaran mikro. Nah, saya akan menjelaskan ya, untuk pertemuan pertama ini saya menjelaskan tentang kontrak yang akan kita jalani selama 16 kali pertemuan di satu semester. Nah, perkenalkan, nama saya Dr. Junita. S1 saya dari IAIN Sumatera Utara ya. Kalau sekarang Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, kebetulan di situ saya mengambil jurusan komunikasi penyiaran ya. Nah, jadi selanjutnya saya mengambil program pasca di Unimed dengan program studi teknologi pendidikan. Jadi S2 saya teknologi pendidikan. Nah, lalu saya mengambil kembali S2 komunikasi Islam di Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Lalu tahun 2015 saya mengambil program doktor manajemen pendidikan di Universitas Negeri Medan juga. Dalam tahun 2020, tepatnya di bulan November sepertinya, saya mengakhiri tugas belajar di Universitas Negeri Medan dengan program studi manajemen pendidikan. Baik, adik-adik mahasiswa semester 5, kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan di semester ini. Yang saya akan menjelaskan secara umum dulu ya. Praktek pengajaran mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik atau calon guru ya. Nah, adik-adik meningkatkan kemampuan tenaga pendidik atau calon guru dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris. Nah, nanti kita praktek mengajar di lab ini ya. Jadi nanti setelah saya jelaskan materi adik-adik tentang bagaimana membuka menutup pelajaran, bagaimana menyajikan materi, bagaimana bertanya dasar dan bertanya lanjut. Nah, adik-adik nanti sudah bisa praktek mengajar di lab dalam skala kecil ya. Nah, salah satu nanti mahasiswa praktek mengajar dan teman-teman yang ada di sini menjadi peserta didik seperti itu ya. Nah, latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris dengan jumlah kelas yang hari ini ada dan juga situasi lab ya, kita jadikan kelas seperti itu. Maka melalui praktek micro teaching, mahasiswa sebagai calon guru berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, adik-adik, nanti kalian setiap mahasiswa setelah mendapatkan materi praktek pengajaran mikro dari saya, maka kalian memiliki kesempatan untuk mengajar dalam skala kecil di kelas
micro teaching ini sebagai guru ya, berlatih sebagai calon guru, sebagai calon guru seperti itu. Nah, Anda harus mulai bersiapkan mental untuk berdiri di depan kelas, menyampaikan materi. Nah, itu tujuan kita nantinya ya. Lalu secara khusus, itu secara umum ya, untuk mata kuliah praktek pengajaran mikro, yang saya ulangi kembali bahwasanya meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik calon guru dalam berbagai keterampilan yang spesifik, itu secara umum. Nah, untuk secara khusus, tujuan dan manfaat mata kuliah praktek pengajaran mikro, melalui praktek pengajaran mikro bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa mengenai cara menyusun persiapan mengajar. Nah, adik-adik, untuk mengajar itu perlu keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran, perlu keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran, perlu keterampilan menyiapkan media pembelajaran, perlu menyiapkan perangkat pembelajaran. Ya, itu dia ya. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan teknik mahasiswa mengenai cara menyusun persiapan mengajar. Persiapan mengajar itu mulai dari mental ya. Mulai mental yang pasti yang paling pertama saya akan push ke adik-adik mahasiswa sekalian adalah mental menjadi pendidik seperti itu ya. Lalu yang ketiga, dapat menganalisa tingkah laku mengajar diri sendiri dan teman-temannya. Nah, nanti kan Anda memiliki kesempatan, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengajar di kelas ya, di depan kelas ini ya, dengan teman-teman kalian sebagai peserta didiknya. Nah, di situ kalian akan dapat melihat bagaimana tingkah laku kalian sebagai pendidik dan juga bagaimana teman-teman kalian menilai kalian sebagai pendidiknya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, latihan keterampilan mengajar melalui laboratoris diharapkan kelak dapat menghantarkan pembelajaran akan terhindar dari kikuk dan kaku. Kita akan melatih adik-adik untuk membuka pelajaran di dalam kelas seperti itu. Nah, adik-adik, itu perlu mental yang baik, mental yang cukup besar ya. Nanti kalau kalian sudah sudah banyak jam terbang dalam mengajar, itu sudah santai aja ya, sudah ringan, sudah gampang seperti itu. Nah, untuk mata kuliah ini saya pikir secara tujuannya secara umum dan secara khusus adik-adik dapat pahami setelah yang saya sampaikan tadi ya. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah praktek pengajaran mikro, perkuliahan dialih dengan kontrak perkuliahan sudah kita sampaikan di sini ya, di mana dosen menjelaskan aturan yang harus disepakati saat proses perkuliahan dimulai, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap komitmen yang telah disepakati. Nah, adik-adik, saya memberikan tenggang waktu untuk keterlambatan itu 7 menit ya. Jadi adik-adik kalau terlambat silakan konfirmasi ke saya. Jadi Anda datang terlambat saya tahu gitu ya. Jadi saya harus mengasih tenggang waktu untuk masuk kelas ini 7 menit ya. Lalu di samping itu dosen memberikan arahan dan motivasi serta mengulang kembali mata kuliah. Nanti akan saya ulang ya, mata kuliah, materi-materi akan saya sampaikan. Nah, adik-adik, nanti kita akan membuat susunan siapa yang akan menjadi guru pertama, calon guru pertama untuk praktek di depan kelas ini. Nah, ada aturan yang akan saya sampaikan selama kita praktek pengajaran mikro di kelas semester 5 selama di lab micro teaching ya. Nah, saya akan kasih kontraknya selama kita praktek pengajaran mikro di 1 semester ini. Untuk pakaian saya minta semua adik-adik memakai pakaian hitam putih ya. Untuk yang perempuan diwajibkan memakai pakaian hitam putih dan rok. Untuk yang muslim silakan mengenakan rok panjang dan kemeja. Saya tidak mau pakai kaos ya. Jadi pakaian hitam putih untuk perempuan memakai rok, wajib memakai rok. Itu ada kontrak, saya akan share ke adik-adik ya.
Lalu untuk yang pria pakai hitam putih, kemeja juga, silakan tangan panjang atau tangan pendek silakan. Saya tidak mau pakai kaos tapi pakai kemeja hitam putih. Maksudnya kemejanya putih, celananya hitam ya, dan wajib memakai sepatu hitam ya. Anda akan menjadi calon guru. Saya akan membantu kalian menyiapkan mental ya, dari perform seperti itu ya. Nah, saya tidak mau ada rambut pirang, silakan rambut rapi bagi yang muslim pakai jilbab. Untuk muslimah ya, pakai jilbab berwarna kuning. Selanjutnya, selama praktek pengajaran mikro, Anda wajib memakai pakaian laboratorium, pakaian praktek pengajaran lapangan selama kita perkuliahan di sini. Nah, saya akan share nanti kontrak ini ke adik-adik semua, bahwasannya tujuan dari lulusan dan capaian pembelajaran program studi pendidikan pemasaran keuangan memiliki kemampuan sebagai berikut ya, saya bacakan. Mampu menjadi pendidik yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Itu profil lulusan ya. Lalu yang kedua, memahami perkembangan peserta didik dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran, mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan dan menerapkan prinsip dasar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Keempat, mampu melaksanakan pendidikan pengajaran untuk menerapkan semangat nasionalisme bagi lulusan dan peserta didik. Yang kelima, mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional di bidang pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, memahami etika profesional pendidik. Yang ketujuh, mampu menghadapi situasi-situasi baru dalam proses profesinya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental secara mandiri, disertai rasa percaya diri, memahami perkembangan teknologi secara lokal maupun nasional, mampu mengembangkan konsep ataupun teori dalam bidang iptek, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ke-10, mampu melakukan hipotesa, analisa, dan menggunakan metodologi dalam penelitian pendidikan dan pengajaran. Yang ke-11, mampu melaksanakan penelitian di bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ke-12, mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran dalam skala lokal maupun regional. Nah, adik-adik mahasiswa, untuk kontrak perkuliahan praktek pengajaran mikro, saya pikir cukup. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya dasar dan lanjut, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memimpin diskusi dan kelompok kecil, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, adik-adik, nanti akan saya jelaskan tahapan-tahapan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 8 materi, mungkin satu materi ada 2 atau 3 kali pertemuan ya. Nah, baik. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang salah satu dari materi yang saya sampaikan di kontrak sebelumnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita pada sore hari ini bertemu lagi di ruang micro teaching ya. Sebagaimana ini sudah pertemuan ke-5. Di pertemuan ke-5 sesuai dengan proyek yang kita akan laksanakan atau kontrak yang sudah kita sepakati di waktu pertemuan pertama, hari ini adik-adik akan praktek pengajaran dalam skala kecil di ruang lab micro teaching ini. Namun sebelum praktek pengajarannya akan disampaikan, yang hari ini ada 3 mahasiswa yang bertugas untuk mengajar di kelas ini dengan materi PKN yang sudah ditentukan. Maka saya akan menyampaikan beberapa materi, sedikit materi melanjutkan dari materi yang minggu lalu tentang membuka pelajaran ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan bertanya dasar dan bertanya lanjut, dan hari ini adalah keterampilan membuat penguatan. Nah, untuk membuat penguatan, seorang pendidik itu harus melakukannya. Saya selalu bilang kepada adik-adik,
Bahasanya jadilah pendidik dengan memiliki penguasaan materi. Jadi memiliki keterampilan mengajar, kemampuan menguasai peserta didik di kelas. Nah, karena peserta didik kita itu bisa bertemu dengan peserta didik dari tingkat sekolah dasar, peserta didik dari tingkat sekolah menengah pertama, dan peserta didik dari tingkat sekolah menengah atas. Nah, varian peserta didik ini harus kita menyesuaikan karakteristiknya ya. Jangan disamakan. Jadi sesuaikan metode pengajaran kita dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, untuk keterampilan memberi penguatan itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Contoh, baik anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang kedudukan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Coba sebutkan satu lembaga eksekutif. Ya, silakan, Siti Jahara berdiri. Salah satu lembaga eksekutif itu adalah presiden. Iya, betul. Beri tepuk tangan buat Siti Jahara. Ya, lembaga eksekutif adalah presiden salah satunya. Nah, seperti itu. Sudah dijawabnya, kita kasih penguatannya. Kita berikan penjelasannya. Nah, siapa satu lagi yang tahu lembaga legislatif? Siapa di pemerintahan Indonesia? Ada siapa aja di lembaga legislatif? Ada DPR. Ya, silakan si Nurhanim. Lembaga legislatif yang ada di pemerintah Indonesia yaitu DPR. Iya, kasih tepuk tangan buat Nurhanim. Nah, benar sekali. Lembaga legislatif adalah DPR, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan juga tingkat daerah kabupaten. Nah, seperti itu salah satu contoh memberikan penguatan. Fungsinya mengingat atau memberikan pengetahuan awal bagi dia. Dia ngerti, dia sudah tahu, tetapi kedudukannya dari perbedaan perbedaan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif tadi harus bisa kita jelaskan di situ ya. Jadi bisa menjadi penguatan dari pertanyaan. Itu tujuan yang pertama dari pemberian penguatan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa. Nah, bisa kita mulai seperti ini. Baik anak ibu, sebelum kita memulai dengan materi pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Siapa yang bisa menjawab perbedaan lembaga eksekutif dan lembaga eksekutif, ibu kasih hadiah. Kita menyiapkan hadiah. Boleh menyediakan hadiah. Ibu kasih hadiah permen 1 kotak. Ya, contohnya, ayo kita buat. Baik anak ibu, untuk pengertian lembaga eksekutif, siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih hadiah permen 1 kotak. Ayo, nggak ada yang bisa menjawab. Ya, Anwar? Apa itu lembaga eksekutif di pemerintahan Indonesia? Anwar bisa kan? Iya, coba Anwar kasih jawaban biar teman-teman yang ada di sini bisa mengerti apa itu pengertian lembaga eksekutif. Silakan Anwar, berdiri ya biar teman-temannya bisa mendengar. Baik, lembaga eksekutif itu ialah lembaga yang dikepalai oleh seorang presiden. Iya. Di mana presiden yang mengatur segala sesuatunya yang ada di lembaga eksekutif. Sistem pemerintahan. Baik, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Anwar. Kita kasih hadiah permen buat Anwar ya. Terima kasih sudah menjawab tentang pengertian lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden yang mengatur sistem pemerintahan, yang dibantu oleh lembaga legislatif yang menyuarakan dari suara-suara rakyat seperti itu. Baik. Itulah yang dimaksud dengan memberikan motivasi, memberikan hadiah. Aku nanti jawablah dengan materi sistem pemerintahan di Ibu PPKN ya, nanti dapat hadiah. Sering memberikan motivasi, mengubah tingkah laku siswa. Tadinya kan tadi dia misalnya gak berani. Siapa yang tahu Presiden Republik Indonesia? Ini saya coba ya. Ecek-eceknya kalian ada yang mau berani tapi nggak berani tunjuk. Gini-gini. Nah gitu, nanti saya akan mendatangin, coba ya. Baik anak ibu, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang kedudukannya berada di lembaga, yang kedudukannya ada di lembaga. Iya.
pemerintah Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang kedudukan berada di lembaga eksekutif. Nah, siapa nama Presiden Republik Indonesia? Iya, itu. Ya, sayang, siapa namanya? Putri Sarina. Iya, Putri. Putri siapa nama Presiden Republik Indonesia? Insinyur Joko Widodo. Iya, benar buat Putri ya. Kasih tepuk tangan buat Putri. Nah, tadinya, ya kan? Tadinya kan dia nggak berani gini-gini. Bener nggak jawabanku? Bener nggak? Aku bisa jawab apa enggak gitu? Kamu datangin. Jangan kau bunuh karakternya, ya. Jadi mengubah tingkah lakunya yang tadinya nggak berani atau ragu-ragu, kita bantu. Iya Putri, apa tadi jawabannya? Coba diulang sekali lagi sayang. Iya, Insinyur Joko Widodo. Seperti itu. Jangan kalau dia salah-salah bilang, Bapak, nah, jangan sampai di Bapak aja dibiarkan, dibantu. Ya Putri tadi Bapak apa? Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah siapa? Presiden Republik Indonesia di masa pemerintahan sekarang. Gitu loh. Jadi guru itu menyenangkan. Ya, jangan punya masalah di rumah. Kau Putri, baca halaman 22. Nanti disambung dengan Anwar ya. Asko kalau nggak dengarkan. Sebelahnya sambung ya. Nggak demikian ya. Menjadi pendidik itu sangat menyenangkan. Meningkatkan apa yang kedua? Meningkatkan belajar sehingga menjadi produktif. Produktif ya. Dia terus berpikir antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Meningkatkan kepercayaan diri siswa. Putri tadi percaya diri menjawabnya ya. Sekali lagi nanti Putri kalau ada pertanyaan di kelas, dia langsung berani jawab, angkat tangan. Yang tadinya gini-gini, rupanya gini-gini dia langsung berdiri. Saya Bu, seperti itu. Kita harus motivasi siswa untuk mampu menjawab itu. Memotivasinya untuk mampu percaya diri dengan kebenaran jawaban yang dia akan berikan. Nah, tujuan yang selanjutnya memudahkan siswa belajar. Iya, belajar itu memudahkan siswa. Jangan dikasih soal yang sulit. Sengaja nanti ku buat pertanyaannya. Ada guru ya kayak gitu ya. Dibuat pertanyaan sulit untuk tingkat PPKN itu apa ya? Siapa nama kecil kali ya tulisannya. Nama gubernur Papua tahun 65 misalnya. Kan itu pertanyaan sulit. Jangan kasih, tapi memudahkan siswa belajar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, kebinekaan yang masih umum, yang masih semua siswa bisa tahu seperti itu ya. Baik, itulah ada beberapa tujuan pembelajaran, tujuan penguatan. Jenis penguatannya itu apa? Penguatan verbal. Penguatan verbal tadi, iya, tadi yang dijawab verbal itu tahu? Verbal. Kalau saya gini, non-verbal. Itu artinya apa saya? Marah, bener. Jadi kalau saya gini, ada kan gitu kan? Jadi kalau dijawab Putri, coba jawab sekali lagi. Siapa Presiden Republik Indonesia Putri? Ini apa? Ini apa? Iya, ini artinya apa? Oh iya, saya harus menjelaskan. Nonverbal itu yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi sudah disepakatin pemahaman encodingnya. Kodenya dipahamin. Kalau dijawab Putri lagi sekali lagi. Putri, siapa Presiden Republik Indonesia? Artinya apa? Benar. Itulah, saya tak perlu bilang benar Putri, tapi saya katakan benar. Itu nonverbal, tidak perlu kata-kata. Penguatan verbal ini tadi, penguatan verbal menggunakan kata. Baik Putri, benar sekali ya. Bahasa Presiden Republik Indonesia adalah Insinyur Joko Widodo, seperti itu. Kalau saya kasih kode berarti jawabannya nonverbal. Berarti ini jawabannya benar. Nah, satu lagi, bisa nggak bahas penguatan verbal dan nonverbal digabungkan?
Contoh. Iya, mantap sekali. Atau kalian menjelaskan seperti ini. Baik anak ibu, Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama silakan disebutkan. Sila kedua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Itu adalah penggunaan verbal dan non-verbal. Bisa digabungkan. Jadi kalau kalian bilang dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. That's wrong. Jangan bilang 5 sila tapi jarimu 3. Pancasila terdiri dari 5 sila. Jangan juga begini, nanti muridnya bingung. Ya kan? 5 silanya kata ibu itu tapi tangannya 4, jarinya 4. 5 sila yang kata ibu tapi jarinya 3. Kalau anak SD kelas 1 bingung dia. Jadi dibilangin sama mamanya. Mak, kata ibu guru, Indonesia dasar negaranya Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, Mak, katanya kayak gitu. Orang ibunya tadi bilang kayak gini kan? Nah, itulah yang efeknya. Pesan itu menjadi salah. Kalau kita menggabungkan verbal dan non-verbal harus benar. Yang diucapkan dengan yang mau kita tunjukkan sebagai non-verbal itu harus sama. Ya, efeknya akan baik. Nah, selanjutnya saya tidak akan nama karena nanti akan ada praktek pengajaran. Penguatan verbal kata-kata seperti ini. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya. Kata-kata kalimat baik, bagus, terima kasih, selamat, seperti itu ya. Penguatan verbal. Penguatan non-verbal, mimik dan gerakan badan. Kan saya sudah bilang tadi contohnya saya gini. Saya sedang marah. Mendekatin. Kok kemana aja kok nggak datang? Atau dicubit? Atau dicubit? Jangan lakukan kekerasan fisik, nanti kita kena HAM ya. Nah, yang selanjutnya sentuhan. Baik anak ibu, kemarin kenapa Putri nggak datang? Karena ada urusan keluarga. Ih, masih kecil kok udah ada urusannya. Ah, besok datang ya, cepat sembuh ya Putri. Kita pakai verbal dan non verbal kan? Tapi sentuhan ini perlu. Putri merasa hangat, ada sentuhan dari guru. Jadi jangan, kalaupun dia masih anak SD, SMP perlu. Kalian pernah lihat di YouTube sekarang sudah rame ya? Anak mau masuk kelas, dia tempel dinding kalau cas, kalau hugging peluk, kalau apa lagi? Tos. Dia akan bilang gini kalau ditos, gurunya akan tos. Aku senang banget dengan action seperti itu. Baik, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau benda. Nah, ini sangat baik dilakukan oleh pendidik seperti kita sehingga suasana di kelas diawali dengan kehangatan, diawali dengan pertanyaan yang memang sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada hari itu.